Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, ingat, masih ada harapan. Tuhan pasti buka jalan, karena Ia adalah pemegang kendali kita. Mungkin saat ini kita berpikir tidak ada jalan keluar bagi masalah kita. Tidak ada harapan untuk usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi jikalau Bapak Ibu Saudara-saudari berharap, beriman, percaya kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk membuka jalan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita perhatikan kisah Abraham dan Sarah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mereka bergumul untuk mendapatkan keturunan. Pergumulan mereka adalah sesuatu yang luar biasa, memerlukan ketaatan, memerlukan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan kalau kita pikir dengan logika kita, tidak mungkin hal ini terjadi. Ketika firman Tuhan datang kepada Abraham bahwa Sarah istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, saat itu Abraham tunduk dan tertawa dan berkata dalam hatinya, mungkinkah seorang yang berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun akan melahirkan seorang anak? Abraham dan Sarah sudah lanjut usia. Mereka sudah tua. Bahkan dikatakan Sarah sudah mati haid dalam Kejadian pasal 18 ayat 11. Sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham dan Sarah untuk berharap, kita perhatikan, Abraham percaya, Abraham beriman, sehingga Tuhan membuka jalan dan Tuhan mengaruniakan seorang anak bagi mereka. Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang bisa dapat menutupnya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana caranya supaya Tuhan membuka jalan dalam setiap persoalan hidup kita? Yang pertama, menyadari bahwa kita tidak sanggup. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan pasti buka jalan bagi kita, asal kita menyadari bahwa kita adalah manusia biasa. Kita tidak punya kuasa yang lebih. Kita tidak punya kekuatan selain kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengerti akan keberadaan hidup kita yang tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu, jangan pasrah dengan keadaan kita. Oleh karena itu, jangan kita mengandalkan apa yang kita miliki, tetapi andalkanlah Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan manusia, tetapi andalkanlah kekuatan yang daripada Tuhan. Jikalau kita mengandalkan kekuatan yang dari dunia ini, maka suatu saat kekuatan yang ada di dunia ini akan hilang, musnah. Tetapi kekuatan yang daripada Tuhan tetap untuk selamanya. Jikalau kita menyadari hidup kita kuat, jikalau kita menyadari hidup kita sehat, dan bisa melakukan setiap aktivitas kita, maka percayalah bahwa kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Jikalau hidup kita diberkati, kita mendapat banyak berkat-berkat tertentu, percayalah bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan, bukan berasal daripada kekuatan dan kemampuan kita. Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini sumbernya adalah daripada Tuhan. Jika kita menyadari diri kita lemah, tidak mampu, maka mintalah kekuatan daripada Tuhan, karena Dialah sumber segalanya bagi kita. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu andalkanlah Tuhan dalam hidup kita, supaya Tuhan yang membuka jalan, maka jalan tersebut tidak akan ditutup oleh siapapun, oleh kuasa apapun.
karena Tuhan adalah pemegang kendali kita. Kemudian yang bagian yang kedua yang harus kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menuruti firman Allah. Dalam ayat yang ke-8 bagian B, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Firman Tuhan berkata kalau kita menuruti firman Allah, tidak menyimpang, maka Dia akan membuka pintu sekalipun tidak ada harapan. Allah akan memperhatikan setiap orang yang memperhatikan firman-Nya. Firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah penuntun langkah hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah mencari jalan keluar di luar firman Allah. Karena firman Allah adalah penuntun langkah hidup kita. Oleh karena itu, renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita hidup di dalam firman Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ada jalan keluar, ada kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Jika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Firman Tuhan akan mengajar kita. Firman Tuhan akan menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan hidup kita dan mendidik kita untuk kita hidup dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dimanapun saudara berada. Poin yang ketiga, bagaimana supaya Tuhan membuka jalan dalam setiap kehidupan kita. Poin yang ketiga adalah setia kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang setia kepada Tuhan, bukanlah hal yang mudah, sulit, saudara. Sosok orang yang setia yang mau kita pelajari dalam Alkitab adalah Ayub. Ayub mengalami ujian hidup yang sangat hebat. Anak-anaknya mengalami musibah sehingga meninggal semuanya. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Harta bendanya juga ikut musnah semuanya. Musibah yang berat itu menimpanya dalam waktu 1 hari. Jika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah kita akan tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Apakah kita setia mengikut Tuhan? Kita perhatikan, Ayub setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya dalam kitab Ayub pasal 42. Sekalipun kita berada di ujung tanduk, tetaplah setia kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kuasa Allah yang akan Allah nyatakan kepada kita. Dia akan membuka pintu, dan pintu tersebut tidak akan ditutup oleh siapapun. Justru di tengah-tengah keadaan kita yang sulit, di ujung tanduk, seharusnya kita hanya memandang kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tetap fokus kepada Dia, maka Dia akan mengulurkan tangannya dan menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 3 bagian A, berbahagialah ia yang membacakan dan yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak hanya menginginkan kita untuk percaya kepadanya, tetapi juga harus membaca, merenungkan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan hanya akan berdampak apabila kita mempraktikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salah satu manfaat dari firman Tuhan yang kita wujudkan dalam kehidupan kita akan membuat kita berbahagia. Sehingga Yohanes mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Firman Allah yang kita baca
yang kita dengar hanya akan berdampak kalau firman Tuhan itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus hidup menurut firman Tuhan, menurut apa yang tertulis di dalamnya. Banyak orang memiliki pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, tetapi hidup mereka tidak berubah. Mengapa? Karena mereka tidak mewujudkan firman Tuhan itu dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan mereka.